Pemirsa, pemerintah daerah mulai berbenah untuk mengantisipasi banjir yang masih mengancam hingga beberapa hari ke depan. Apa saja langkah yang diambil? Kami akan membahasnya bersama dengan Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, dan Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mukri Friyatna. Selamat malam, Pak Wali Kota, Mas Mukri. Pak Tri, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Halo, Pak Tri. Sudah bisa dengar suara di studio, Pak? Baik, pemirsa, kami masih mencoba untuk menghubungi Wali Kota Bekasi. Sudah tampak visualnya, tapi belum muncul audionya. Kemudian juga dari Walhi, Mas Mukri, kita masih menanti kehadirannya. Iya. Kami, oke. Pak Wali Kota, selamat malam. Malam, Baik. Pak Mukri, selamat malam. Malam, Wali Mas Mukri Kota. juga sudah bergabung ya. Oke, baik. Baik. Pak Tri, saya harus tanya dulu bagaimana penanganan banjir di Bekasi yang dilakukan hari ini, Pak. Fokusnya ada di mana untuk hari ini? Darurat, jadi memang kami lebih fokus bagaimana kami mengurus warga masyarakat yang memang masih ada di beberapa titik pengungsian, dan juga tentu adalah bagaimana hari ini merehabilitasi, membersihkan rumah-rumah warga yang memang dalam kondisi yang cukup berat, sehingga tentu pemerintah dengan seluruh kemampuan sumber dayanya dan juga terkait dengan komunikasi dengan daerah sekitar dalam rangka untuk mempercepat proses menciptakan situasi lingkungan seperti semula. Karena tentu jumlah sampah bertambah, jumlah lumpur, selokan yang hari ini tersumbat, ini tentu akan mengganggu aktivitas warga masyarakat. Dan juga ada beberapa langkah yang memang segera kita lakukan terkait dengan pembersihan sampah-sampah yang kemudian menutup di beberapa jembatan yang ada di Kota Bekasi. Tentu ucapan terima kasih Pak Pangdam, kemudian yang hari ini juga sudah mulai memasang jembatan beli yang ada di Kemang, dan juga pemasangan bronjong dalam rangka untuk memperkuat abutmen jembatan. Termasuk di dalamnya juga alat-alat berat yang diberikan oleh Pak Gubernur DKI Jakarta. Ya, ada long arm, kemudian juga ada grider, kemudian ada loader, ya, dan kemudian juga truk sampah, termasuk juga dengan pasukannya yang bergabung dengan kami untuk kemudian mencoba meringankan beban masyarakat yang hari ini memang masih berkecamuk pasca dari kondisi banjir kemarin. Oke, Pak Tri, ini sudah hari keempat ya sejak hari Selasa terjadi banjir. Sudah tinggal berapa lagi, Pak, titik lokasi di Bekasi yang masih terendam banjir cukup parah? Di atas 50 cm itu tersisa berapa titik, Pak? Saya kira hampir sudah tidak ada ya, karena sejak kemarin semua hampir sudah surut, dan listrik juga sudah 100% menyala. Tetapi tentu saya tetap menghimbau hati-hati, karena tadi malam juga sudah ada kejadian ya, ada warga yang kemudian meninggal dunia karena kemudian ketersetrum oleh listrik. Jadi tentu PLN dalam konteks yang terus memantau ya perkembangan yang ada, sehingga menghindari terjadinya konslet, terjadinya bahaya karena kemudian adanya aliran listrik yang mengganggu ya, pekerjaan daripada warga masyarakat. Oke, baik, masyarakat jadi harus lebih waspada ya. Pak Tri, kami akan tampilkan ada pernyataan dari pakar klimatologi BRIN. Dia mengatakan bahwa hujan lebat di hulu akan kembali membuat debit air Kali Bekasi naik sehingga bisa memicu banjir kembali, Pak.
sudah ada peringatan seperti ini. Bagaimana Pemkot Bekasi merespons peringatan ini? Ya, tentu Kota Bekasi dalam hal ini berdasarkan memang rapat terakhir dengan Pak Menko PNK, ya Pak Insino, Profesor Pratikno dan juga Menko Kepaswil AHY, bahwa memang berdasarkan laporan juga dari BMKG itu akan ada hujan yang cukup deras antara 11 sampai 20. Di mana hujan ini sangat tebal awannya, terlihat hijau sangat hijau, sehingga dimungkinkan ya jumlah liter per detiknya juga lebih tinggi daripada kejadian yang lalu. Nah, oleh karena itu tentu Kepala BNPB yang pada saat itu hadir itu juga sudah melakukan upaya-upaya terkait dengan rekayasa cuaca. Jadi kami berharap betul bahwa rekayasa cuaca yang dilakukan oleh BNPB, Bapak Jenderal itu mampu untuk kemudian menangkap air sehingga hujannya mungkin bisa dipecah. Dan tadi pagi pun Pak Gubernur ya hadir bersama kami membahas secara komprehensif ya bagaimana menyelesaikan persoalan ini secara sistematik. Dan kami berkoordinasi dengan Bupati Bogor karena memang Bojongkulur itu berbatasan dengan Kota Bekasi, itu juga terdampak cukup berat juga banjir yang ada. Kemudian juga dengan Bupati Bekasi dan kemudian juga dengan Wali Kota Depok dan juga Pak Gubernur, kami berkomitmen ya untuk menyelesaikan satu persatu persoalan yang ada. Karena Bekasi itu ada Kali Cilengsi dan Kali Cikeas. Nah, kita selesaikan dulu Kali Cilengsinya. Kita akan membuat embung ya di wilayah Kabupaten Bogor, tetapi dana yang ada adalah kita lakukan dengan cara gotong royong. Kami berkomitmen, kemudian terkumpul kurang lebih hampir 500 miliar, ya kita buat embung, kurang lebih memang ada tanah kurang lebih 5 hektar. Nah, nanti kita tinggal lihat seberapa besar dampak kemudian terkait dengan upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, mulai Senin besok masing-masing dari kita akan mengarahkan alat berat. Ya, mungkin dari Bekasi ada, kemudian dari Depok ada, dari Kabupaten Bogor, kemudian dari Kabupaten Bekasi dan juga dari provinsi. Nah, tadi juga berharap betul juga bantuan DKI dengan alat beratnya yang saya kira juga cukup banyak. Dan mudah-mudahan Mas Pram sebagai Gubernur DKI Jakarta juga akan membantu dan kita kerjanya keroyokan nih untuk mulai hari Senin. Iya, saling gotong royong, kemudian sudah ada rencana jangka panjang membuat embung, dan jangka pendeknya akan mengandalkan modifikasi cuaca. Kalau embung jangka pendek, karena Senin kita sudah kerjakan, Mbak. Oke, bagus kalau begitu. Embung juga adalah rencana jangka pendek di hari Senin. Baik kalau begitu. Tapi nanti saya ingin tanya juga ke Mas Mukri. Mas Mukri, kalau misalnya dalam rakor pemerintah kemarin, Menko PMK itu menyebut ya banjir di Bekasi krisis yang terjadi di luar dugaan. Benar tidak sebetulnya itu di luar dugaan? Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Lagi berbincang dengan Wali Kota Bekasi dan juga Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mas Mukri. Menko PMK bilang kalau banjir yang terjadi di Bekasi adalah krisis yang terjadi di luar dugaan. Anda setuju tidak kalau ini di luar dugaan alias tidak bisa diprediksi? Ya, bisa aja mungkin karena di selama ini kan lebih ke lebih banyak ngikutin soal bagaimana pelantikan gubernur dan semua pimpinan kepala daerah yang baru terpilih. Tetapi poin pentingnya adalah karena menjadi terbantahkan jika dianggap tidak bisa diprediksi. Kenapa terbantahkan? Karena BMKG itu selalu menyertakan informasi yang sifatnya mulai dari serta-merta. Jadi hari itu juga disampaikan. Bahkan dia sudah memprediksikan bulan ke bulan. Misalnya terkait dengan cuaca, dengan curah hujan itu sudah ada. Nah yang kedua, yang paling penting juga adalah terkait dengan aliran sungainya. Ini yang di wilayah Bogor Timur itu adanya di Cisarua, daerah Cikeas dan atasnya, wilayah Jonggol, terutama di kecamatan Tanjung Sari, itu daerah-daerah yang sudah banyak perbukitannya terkupas atau digerus. Lebih tepatnya di desa
Buana Jaya itu banyak bukit-bukit yang sudah dihancurkan. Nah ini saya kira tidak mungkin lagi kemudian jika terjadi hujan, jangankan yang besar dengan curah hujan yang sedang pun tidak akan mampu lagi menampung curah hujan yang ada. Nah saat sekarang ini ketika nanti pesan saya untuk Pak Wali Kota, bila mana pada konteks tanggap darurat sudah selesai, kita berharap sebetulnya yang segera untuk direspon adalah bagaimana pemenuhan hak para penyintas yang saat ini ada di tempat-tempat pengungsian. Yang pertama pasti dipastikan akan mengalami kesulitan adalah diperolehnya air bersih. Karena setiap banjir itu tidak ada lagi air yang namanya bersih, terutama yang menggunakan sumur. Kalau tidak ada cadangan air yang bersih, ini nanti beresiko terhadap timbulnya dampak penyakit mulai dari diare dan seterusnya. Karena airnya sudah banyak yang tercemar. Ya. Nah kita berharap masa tanggap darurat ini adalah bagaimana memastikan hak-hak para penyintas itu terpenuhi dulu. Jadi nggak boleh dianggap sepele, apalagi dalam situasi yang saat ini orang cenderung untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Kami berharap baik. betul kepada Pak Wali Kota untuk dalam masa tanggap darurat ini memberikan fokus perhatian lebih serius kepada para penyintas. Nah berikutnya kami akan bertanya juga sebetulnya kepada Pak Wali Kota. Mungkin kalau sebelumnya nggak tahu, ya saat inilah karena basisnya adalah satu yang menjadi perhatian kita. Kota Bekasi itu agak aneh gitu, mengalami penurunan luasan ruang terbuka hijau yang sebelumnya 6.700 hektar, sekarang menurun menjadi 4.500-an. Nah, pertanyaan saya, kenapa itu bisa terjadi? Berarti memang ada kawasan-kawasan hijau, kawasan-kawasan lindung, bukan hutan lindung ya, itu yang beralih fungsi. Nah, mestinya nanti ini menjadi perhatian serius juga selain tadi mempersiapkan untuk membangun embung. Ya. Karena beban air yang tetap tidak terperhatikan dari hulu wilayah tadi kecamatan Tanjung Sari, kemudian dari daerah Cikeas dan seterusnya, sepanjang juga tidak dibarengi dengan ikhtiar yang ada di wilayah kota juga akan tetap menjadi masalah. Saya kira itu untuk sementara pendapat kami. Oke, baik. Langsung direspon saja oleh Pak Wali Kota. Pak, soal menurunnya luas ruang hijau di Bekasi. Kemudian juga catatan Walhi bagaimana pemerintah Kota Bekasi bisa fokus dalam menangani para penyintas korban banjir yang saat ini pasti berjibaku untuk memperbaiki kehidupan mereka setelah banjir, terutama persoalan air, ketersediaan air bersih, Pak. Silakan ditanggapi. Pak Tri, audionya belum muncul. Ya, jadi saya kira pemerintah Kota Bekasi sangat concern betul terkait dengan kesehatan warga masyarakatnya. Nah, jadi artinya bahwa kami hari ini juga sudah mulai melakukan jemput bola, terutama di tempat-tempat yang memang sudah tidak ada lagi pengungsian. Kami buat posko-posko mendekati kepada warga masyarakat. Ya, demikian juga kami menyiapkan memang bagi warga masyarakat yang memang hari ini harus memang melakukan cuci darah, itu kami pun sudah siapkan ambulans dan juga tenaga medisnya. Nah, oleh karena itu terkait dengan tadi penyiapan air minum, kemudian air bersih, kami terus akan lakukan walaupun nanti setelah selesai masa tanggap darurat. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan pola tanda guna lahan. Memang ini di samping ya pengaruh yang ada di atas, tetapi juga bisa hal ini juga untuk menjawab terkait dengan pertanyaan apakah kemudian ada berkurangnya. Tentu memang ini seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, ini memang harus ada yang disebut terkait dengan taubat terkait dengan pola tata guna yang lahan. Ya, apalagi hari ini kan yang namanya RT RW gitu kan, rencana tata ruang itu sudah ditetapkan. Ya. Okay. Dan hari ini kan pada saat proses perizinan kan sekarang sudah melalui OSS. Ya, jadi one single submission. Jadi cukup dengan melihat tata ruang yang ada, kalau memang itu disetujui, izinnya juga harus keluar.
Nah, oleh karena itu memang bagaimana sekarang kita melakukan evaluasi, dan gubernur sudah mencanangkan nanti hari Selasa seluruh gubernur, seluruh kepala daerah di Jawa Barat akan berkumpul di Bogor dan bertemu dengan ATR BPN. Jadi nanti mungkin akan dibekukan selama 1 tahun dan kemudian dilakukan evaluasi secara menyeluruh yang mungkin dilakukan oleh satu konsultan. Tidak dilakukan konsultan itu berdasarkan kota kabupaten, ya, karena nanti nggak akan ketemu lagi tuh menunya. Nah, tetapi hari ini kita bicarain adalah tentang kawasan, kita bicara tentang aglomerasi, ya, sehingga nanti masing-masing kota kabupaten punya tugas dan fungsinya masing-masing, ya. Oke. Jadi bisa saja memang Kota Bekasi sudah tidak lagi perlu penghijauan, tetapi kemudian ada nilai tambah yang harus kita keroyok bareng-bareng, ya, sehingga Kota Bekasi pemenuhan ruang terbuka hijaunya bisa saja dilakukan di Bogor, bisa saja dilakukan di Puncak misalnya, dalam rangka untuk tadi. Ya, jadi saya kira bagaimana komunikasi hari ini adalah bukan menyelesaikan di masing-masing kota, tetapi adalah integrasi. Dan saya kira bagaimana Pak Gubernur cukup responsif untuk menangani hal-hal semacam ini. Termasuk ini juga yang dibahas pada saat dengan Pak Menko, ya, bahwa upaya-upaya ini memang upaya-upaya sistematis dan kemudian terintegrasi, ya, termasuk bagaimana hari ini kita mencoba karena untuk melakukan relokasi misalnya warga mungkin agak sulit. Nah, tetapi ada kearifan lokal yang hari ini mungkin ditinggalkan adalah bagaimana kita membangun misalnya rumah panggung. Nah, sehingga pada saat di lantai-lantai 2 mereka dalam kondisi aman, tapi lantai 1-nya memang mungkin sebagai daerah serapan, ya, dan tidak boleh dibangun dan digunakan sebagai tempat buat warga masyarakat membangun misalnya. Nah, ini saya kira perlu ada langkah-langkah ide-ide kreatif yang harus progresif kita lakukan. Oke, intinya semua kepala daerah yang ada di Jawa Barat itu akan masing-masing buka peta, saling mengevaluasi, ya Pak, titik-titik lokasi mana yang terjadi pelanggaran ruang terbuka hijau dan sebagainya, dan sama-sama berkomitmen untuk menuntaskan persoalan banjir yang selama ini melanda Jawa Barat, ya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Wali Kota Bekasi dan juga Mas Mukri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.